Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang return dan risiko portofolio. Dalam pembahasan kali ini terkait return portofolio ada dua istilah yang perlu kita tahu, yaitu ada return realisasian portofolio dan return ekspektasian portofolio. Kemarin di pertemuan sebelumnya realisasian dan ekspektasian itu juga sudah dibahas, ya. Di sini return realisasian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Ya, kemudian untuk return ekspektasian portofolionya merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Contoh, suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing sepertiga bagian, return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua 18%, sekuritas ketiga 21%. Nah, besarnya return ekspektasian portofolio adalah sebesar sepertiga kali 15% ditambah sepertiga kali 18% ditambah sepertiga kali 21% sama dengan 18%. Risiko portofolio, salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau varian, di mana varian ini yaitu kuadrat dari deviasi standarnya. Risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Nah, risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Portofolio dengan dua aktiva, misal ada sekuritas A dan B, porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A kecil dan B besar, A kecil dan B sebesar B kecil atau 1 min A. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA kecil dan RB kecil. Dengan demikian, return realisasian dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang, return sekuritas A dan B adalah sebesar RP sama dengan A titik RA plus B titik RB. Titik ini dikalikan ya. RP-nya adalah return portofolio. Nah, return ekspektasiannya adalah sebesar RP sama dengan A kali RA plus B kali RB. Nah, kita masuk ke pembahasan kovarian. Pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel. Misal, kovarian antara return saham A dan B yang ditulis sebagai kovarian RA/RB menunjukkan hubungan arah pergerakan dari nilai-nilai return sekuritas A dan B. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat. Jika satu menurun, maka yang lainnya juga menurun. Nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya akan turun, dan sebaliknya. Nah, kovarian dengan cara probabilitas. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan probabilitas dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya, silahkan nanti dipelajari di bukunya Jugianto ya. Oke, nah ini ada contoh risiko portofolio dapat dihitung untuk return saham yang menggunakan rumus expected value yang menggunakan nilai-nilai probabilitas. Tabel di bawah ini menunjukkan return masa depan dan probabilitas kemungkinan terjadinya return tersebut untuk saham A dan B. Nah, ini ada angka-angka nih. Kita lihat di paling bawah, angka paling bawah. Ya, untuk ekspektasi.
returnnya. Nah, ini ada probabilitas P1, kemudian return saham A, ya, A1, return saham B, RB1. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sambil dicek di buku ya. Tabel tadi menunjukkan bahwa return ekspektasian dari saham A adalah sebesar 15% yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, 0,15 ya, sama dengan 15%. Nah, sedangkan return ekspektasian saham B juga sebesar 15% dihitung dari ini. Nah, ada perhitungannya semua. Varian dari saham A dan B masing-masing bernilai 0,078 yang digunakan menggunakan rumus berikut. Nah, ini 0,078. Kemudian kovarian return saham A dan B sebesar minus 0,078 dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya. Oke. Nah, kovarian dua saham yang negatif tadi ya minus 0,078. Nah, ini menunjukkan bahwa return saham A dan B akan bergerak dengan arah yang berlawanan, yaitu rugi di satu saham akan dikompensasi dengan untung di saham yang lain. Implikasinya adalah investasi dengan saham-saham dengan kovarian yang negatif di dalam portofolio akan mengurangi bahkan untuk kasus yang tertentu. Jika korelasinya negatif sempurna seperti yang dicontohkan, maka dapat menghilangkan semua risiko. Varian dari return portofolio yang terdiri dari 50% saham A sama dengan 0,5 dan 50% saham B sama dengan 0,5. Ini selanjutnya dapat dihitung dengan rumus berikut. Nah, sama dengan 0. Penjelasannya gini, hasil dari apa yang dicontohkan menunjukkan bahwa jika saham A atau B dimiliki terpisah, maka investor akan menanggung risiko sebesar 0,078. Makanya minus tadi ya, menanggung risiko. Nah, jika kedua saham ini dimiliki bersama A dan B, maka varian return dari portofolio ini adalah 0, yang berarti portofolio tersebut tidak memiliki risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang terjadi, portofolio akan tetap mendapatkan return sebesar 15%. Selanjutnya, kovarian menggunakan data historis. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan data historis dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini juga rumusnya bisa dipahami di bukunya sekali lagi Jugianto ya. Makanya yang pasti kalian memang harus punya bukunya Jugianto. Nah, tapi jangan khawatir juga karena saya juga selalu menyeken per bab-babnya di setiap pertemuan. Jadi kalian juga bisa terbantu dengan file scan PDF untuk materi per babnya yang ada di bukunya Jugianto. Selanjutnya, portofolio dengan banyak aktiva. Portofolio dengan banyak aktiva terdiri dari N buah sekuritas. Porsi masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio adalah sebesar WI. Misal, suatu portofolio berisi 3 buah sekuritas dengan proporsi masing-masing sekuritas adalah W1, W2, dan W3 berturut-turut untuk sekuritas ke-1, 2, dan 3. Besarnya varian untuk sekuritas adalah standar deviasi 1, standar deviasi 2, dan standar deviasi 3. Besarnya kovarian untuk sekuritas 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3 adalah kovarian 1, 2, kovarian 1, 3, dan kovarian 2, 3. Dengan demikian, risiko dari portofolio merupakan jumlah dari proporsi varian dan kovarian masing-masing aktiva. Risiko total bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio dengan well diversified. Agar risiko dapat diversifikasi atau diversifiable risk atau risiko perusahaan company risk atau risiko spesifik specific risk atau risiko unik unique risk atau risiko yang tidak sistematik atau unsystematic risk. Nah, karena risiko itu unik bagi perusahaan, di mana uniknya itu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan itu diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain. Nah, maka risiko ini dapat diversifikasi di dalam portofolio. Contoh diversifiable risk
adalah pemogokan buruh, tuntutan pihak lain, penelitian yang gagal ya. Ini lebih ke internal perusahaan. Nah, sebaliknya, risiko yang tidak dapat diversifikasi oleh portofolio disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko pasar, market risk, atau risiko umum, general risk, atau risiko sistematik, systematic risk. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi disimpulkan, risiko total atau total risk di sini merupakan penjumlahan dari diversifiable risk dan non-diversifiable risk. Nah, di sini bisa dilihat risiko total sama dengan risiko dapat diversifikasi plus risiko tidak dapat diversifikasi, kemudian sama dengan risiko perusahaan plus risiko pasar. Sama dengan risiko tidak sistematik plus risiko sistematik, sama dengan risiko spesifik unik plus risiko umum. Ya, jadi banyak sekali. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya. Nah, kemudian diversifikasi. Risiko yang dapat didiversifikasikan adalah risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Hal ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Nah, investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan membentuk portofolio yang berisi. Yang pertama ada diversifikasi dengan banyak aktiva, kemudian dengan secara random, kemudian dengan secara Markowitz. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di modul yang sudah saya berikan di Sunan. Silahkan di-download, dibaca. Hanya 3 atau 4 halaman saja untuk penjelasan terkait diversifikasi ini. Baik, itu saja. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan kalian didiskusikan bersama di WA group. Dan nanti seperti biasa komtingnya jangan lupa membuat hasil rekap diskusi. Terima kasih. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.